Oke, baik teman-teman dan sahabat hidroponik. Setelah ini kita akan menuju memasuki masalah perawatan. Nah, kita persilakan langsung saja Om Ben untuk menjelaskan bagaimana sih perawatan untuk khususnya di tomat cherry dan sistem-sistem DFT dan DRFT yang digunakan oleh Om Ben. Monggo Om Ben, silakan dijelaskan ke pemirsa. Nah, mengenai perawatan ya, setelah kita pindah tanam, maka hal yang perlu diperhatikan tadi apa? Nutrisi. Kalau semua nutrisi yang tersirkulasi sudah stabil, yaitu tadi 1000 murni, atau kalau ada yang punya 100, maka nutrisi total adalah 1100. Langsung saja kita masukkan ke lubang tanam. Ya, ini lubang tanam. Saya menggunakan pipa 4 inch. Kemudian lubang tanamnya ini saya menggunakan seukuran netpot 7 cm. Ya. Begitu kita masukkan ke guli produksi, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah melindungi batang agar dia tidak terluka oleh tajamnya bibir lubang guli, karena dia sudah tergores, kemudian tanaman kurang sehat, bisa memungkinkan tanaman terserang jamur. Itu saya menggunakan potongan selang ini. Ya, ini selang ukuran setengah inch. Terus ini kita potong lebih kurang panjangnya antara 4 sampai 5 cm, lalu kita belah begitu saja seperti ini. Nah, lalu kita letakkan pada bagian bawah di mana batang langsung bersentuhan dengan pipa. Ini kalau kita tidak menggunakan netpot. Tapi kalau dengan menggunakan netpot, kita bisa langsung memasukkannya dalam netpot, maka akan lebih terjamin. Nah, ini perlakuan pertama. Kemudian jangan lupa, karena tanaman tomat ini tingginya bisa mencapai 16 meter, maka untuk menopang agar tanaman tegak berdiri, maka perlu dipasang tali. Ya, ini saya menggunakan tali majon. Tali majon itu terbuat dari bahan polyester sama katun, ya, seperti kain t-shirt gitu. Nah, yang di ujungnya diberi kawat dibentuk seperti pancing, yang bagian atas dikaitkan pada kawat sling atau juga kawat biasa, sehingga diletakkan seperti itu. Nah, agar dia tidak roboh, maka perlu diikat dengan apa yang disebut spring clip. Ini namanya spring clip. Bentuknya seperti ini. Ini bisa buka tutup ya. Nah, pada bagian inilah kita akan memasang talinya. Ini, lihat ya. Baru kita masukkan betulnya. Nah, pemasangannya perlu diperhatikan. Ini ada daun, sehingga dia tidak melorot ke bawah. Nah, setelah kondisi tanaman tumbuh dewasa seiring dengan pertumbuhannya, maka perawatan yang perlu dilanjutkan adalah memperhatikan jumlah daun. Jumlah daun ini yang kita pelihara dan kita pertahankan adalah sebanyak antara 13 sampai 15 daun dari pucuk. Ya, dari pucuk ini kita hitung. Nah, ini karena begitu berdekatan, saya menghitungnya ini 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Bila ada daun lagi di bawahnya boleh, tapi maksimal 15. Lebih dari 15 harus dipangkas. Ini yang disebut pruning daun. Nah, kemudian ada juga yang disebut pruning tunas ya. Biasanya pada pangkal tangkai daun ini muncul tunas kecil. Ini masih kecil ya. Di masing-masing ada. Nah, ini kita jumpai di sini ada. Nah, ini harus dipangkas, sebab kalau tidak dia akan bercabang, membesar, tumbuh buah. Namun kita tidak ingin buahnya banyak tapi kecil-kecil. Kita ingin buah yang super itu ya. Jadi nutrisi harus difokuskan ke satu batang utama. Maka cabang seperti itu harus dipangkas. Pemangkasannya kalau masih kecil boleh dengan menggunakan tangan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dibiarkan atau kita mungkin pada waktu melakukan pruning tunas itu tidak awas, tahu-tahu dia sudah tumbuh besar. Tidak hanya tumbuh di pucuk, tapi di bawah pun kadang muncul juga. Nah, itu mengenai perawatan pruning daun. Ada juga yang saya lakukan itu pruning buah. Kenapa? Mari saya tunjukkan. Kita lihat ya di sini ada tangkai buah atau ranting ya. Ini jumlahnya banyak. Kemudian di sini tumbuh daun. Yang ini nanti bisa tumbuh merah dan matang, tetapi tidak besar. Supaya besar bagaimana? Maka perlu dilakukan dengan istilah kalau di tanaman melon itu topping. Nah, ini topping ranting buah. Ranting buah umum disebut klaster. Ya, Pak. Kita pangkas saja di sini. Di sini boleh atau di sini. Ini agak keras sehingga perlu menggunakan gunting ya. Nah, hasil yang diharapkan nanti buahnya setelah dilakukan pruning ranting buah itu seperti ini, merata dari pangkal sampai ujung ranting. Ini ada bekas potongan. Berapa jumlah yang harus dipertahankan? Tidak ada patokan yang baku, kita bisa mengamati dari buahnya aja. Kalau sudah terlalu kecil, kira-kira kita prediksi tidak marketable, pangkas saja. Selang berapa lama yang dipangkal itu nanti ada terjadi pembesaran. Itu. Oke.